untuk menyampaikan materi budaya positif di sekolah ini. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semua berkesempatan hadir untuk bersama-sama di sini dalam rangka menuntut ilmu, berbagi ilmu. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekan guru yang saya hormati, saya tidak panjang lebar, kita langsung saja. Kemarin sebetulnya materi ini sudah disampaikan ya melalui kegiatan RTL yang kemarin itu sudah diwakili oleh Bu Indri. Namun saya berharap walaupun sudah disampaikan ke teman-teman, ini adalah satu bukti bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini, dan tidak hanya hari ini tapi sebelumnya sudah kita lakukan. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah kita sudah melakukannya ya. Tentunya membangun karakter peserta didik ini melalui kegiatan. Seperti hari Senin kita sudah melakukan upacara bendera pada setiap harinya. Kemudian kegiatan keagamaan, ibadah religius ya. Anak-anak di hari Jumat sudah melakukan kegiatan rohis, sholat duha, bersolawat, serta mendengarkan materi atau kultum dari guru, dan kemudian ada juga yang dari anak-anak. Jadi budaya positif di sekolah sebenarnya sudah kita lakukan, namun dirasa sepertinya kita belum maksimal saja. Untuk itu setelah ini saya berharap tentunya teman-teman bisa tergerak dan menggerakkan bersama-sama agar sekolah kita lebih berkembang dan lebih maju lagi. Budaya positif itu tadi, setiap kegiatan di sekolah yang membangun karakter itu adalah budaya positif. Budaya positif berarti pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita setiap harinya, sehingga membangun terbentuklah karakter baik pada anak. Kemudian budaya positif ini akan timbul, akan terjadi ketika 5 dasar kebutuhan manusia ini terpenuhi. Apa sih 5 kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Kita makan, minum pastinya agar kita hidup, agar kita bernafas. Kalau itu sudah terpenuhi, maka peluang kita untuk gembira, untuk senang itu pasti akan ada. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika si anak sudah mendapatkan kasih sayang di rumah, maka ketika dia sudah di sekolah, dia akan merasa senang, tidak lagi kan kalau kita temui biasanya anak-anak ada yang pemurung, ada yang suka nangis terus. Mungkin salah satunya kebutuhan rasa dicintainya oleh keluarga, oleh teman-teman belum terpenuhi. Jadi dia ada rasa kecewa, ada rasa tidak senang ke sekolah atau berada dengan teman-teman. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak pinter kita harus bilang pinter, bagus. Jangan kalau anak itu bisa kita downkan, tapi kita cari kenapa anak itu pintar diam, tapi harus digali kemampuannya. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Anak mengeksplorasi kegiatan apa yang dia punya, apa yang dia miliki ketika dia belajar. Jadi kalau misalkan contoh pelajaran matematika, kalau hasilnya sama, kenapa kita tidak menilai juga? Nggak mesti harus sama dengan gurunya kalau memang isinya betul. Iya. Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini bisa tergali, tereksplorasi apa yang dia miliki dalam kemampuannya. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak biasanya harus kita penuhi rasa senangnya, terutama di kelas. Kita sebagai guru, ya saya juga pribadi ya, kadang-kadang walaupun ada masalah di rumah misalkan, tapi jangan membawa rasa kesulitan kita di sekolah sehingga anak-anak ketika belajar tidak nyaman. Kemudian sebelum kita menginjak ke kesepakatan atau keyakinan kelas, ini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka atau kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004.
Maksudnya begini, jadi ketika ada anak yang salah, kita tidak serta-merta ngomelin. Tidak serta-merta kita, kamu salah, kamu nggak bagus, kamu datang terlambat. Jadi sebetulnya kita tidak boleh seperti itu, tapi ada prosedurnya bagaimana kita memvalidasi kesalahan yang ada pada siswa, ya, sehingga siswa ini tidak merasa benar-benar bersalah gitu kan. Kemudian tujuan restitusi, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi restitusi ini intinya adalah salah satu bentuk upaya untuk memvalidasi kesalahan anak. Jadi ketika anak, misalkan anak datang terlambat, kita tidak langsung ngomel-ngomel, maksudnya kenapa kamu datang terlambat. Jadi ada prosedurnya bagaimana kita mendekati si anak itu dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, ya. Kemudian ini tadi misalkan ada anak datang terlambat atau pakai baju salah atau misalkan dia nggak ngerjain PR. Yang pertama si anak ditanya dulu, menstabilkan identitas, siapa yang datang terlambat, kemudian kenapa dia datang terlambat. Jadi ditanya dulu kelas berapa dia. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita kasih bicara sama dia dua mata, jadi jangan di depan kelas, jangan di depan teman-temannya yang lain, ya. Kita kadang-kadang melakukan hal yang salah, ya. Saya pribadi gitu ya, kadang-kadang suka hilaf gitu, hilafnya kebanyakan. Jadi kalau misalkan ada anak yang datang terlambat, kita panggil dulu nih, apa setelah selesai belajar atau lagi waktu istirahat, kita panggil namanya, ini anak siapa, kelas berapa, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tadi datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat, atau kenapa kamu nggak ngerjain PR. Jadi ditanya dulu tuh kenapa-kenapanya, jangan langsung ketika anak datang terlambat langsung dimarahi seperti itu. Jadi itu yang harus kita rubah mindset kita, sikap kita, jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ketika anak itu memang salah, ya, kita sudah punya kesepakatan kelas, misalkan masuk jam 7.15. Berarti si anak ketika datang jam 8 dia salah, sudah melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi si anak walaupun dia salah, tapi dia bisa memperbaikinya kesalahannya. Memang agak sulit, butuh waktu. Tapi dengan waktu yang berjalan, kita terus membimbing, insya Allah hal-hal yang negatif itu hilang, menjadi karakter yang baik, menjadi karakter yang positif, sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita tadi melakukan restitusi, kita juga ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol yang harus terpenuhi sebagai seorang pendidik. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ya, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Misalkan kalau posisi kita sebagai penghukum, ada anak datang terlambat, baru dia di depan pintu. Kamu kenapa datang terlambat? Jadi udah tunjuk mata melotot, itu adalah posisi penghukum. Guru yang posisinya selalu menghukum dengan nada yang keras kepada anak. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, kamu kenapa datang terlambat? Ibu kecewa sama kamu. Jadi si anak udah salah, dia jadi dibuat rasa bersalah. Kenapa saya datang terlambat? Jadi kepikiran kan? Jadi si guru ini kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, ditekan si anak tuh supaya ngerasa benar-benar bersalah gitu. Kemudian kalau teman, gimana sih kalau kita sama teman? Kamu kenapa sih datang terlambat? Gitu, ya. Nadanya seperti kepada teman. Kemudian pemantau, tahu dia datang terlambat mulu, tapi kita nggak
tidak memberikan teguran, tapi dipantau terus. Ini anak sampai berapa kali nih ya datang terlambat. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, dia lagi yang terlambat, baru tuh gurunya meledak. Kamu kenapa datang terlambat? Ibu setiap hari memperhatikan kamu datang terlambat. Jadi dipantau dulu anaknya. Baru setelah benar-benar dia sering datang terlambat, baru ditanyakan. Kemudian, nah ini sebetulnya posisi yang harus kita miliki, yaitu sebagai manajer. Guru memang agak sulit posisi ini, karena ini idealis banget ya. Jadi ketika anak bersalah, kita tidak langsung menghukum anak, kita tidak langsung menegur anak, tetapi berbicara dari hati ke hati kepada anak agar dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Itu yang sulit. Sebetulnya nada kita teriak-teriak aja itu kita sudah tidak memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu nggak pakai otot katanya seperti itu. Tapi sulit ya, karena kebanyakan anak-anak kita ini ya lumayan di sini ya. Tujuan mempelajari 5 posisi kontrol agar 1. Guru benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia laksanakan di sekolahnya. Guru dengan siswa agar sama-sama sharing, bukan berarti si murid ini atau siswa ini tidak menghargai gurunya, tapi guru memposisikan dia sebagai guru, siswa sebagai siswa, tapi di lain pihak guru ini tidak memposisikan dia sebagai orang yang dewasa yang kalau misalkan muridnya salah benar-benar disalahkan. Jadi tujuannya seperti itu ya. Kemudian guru dapat menganalisis secara kritis, efektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol ini. Kalau bisa saya bukan disuruh, tapi kalau bisa dari sekarang kita harus sadar diri. Kenapa kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer di kelas? Karena yang mempunyai hak itu adalah kita. Tetapi kita tidak boleh mengubah apa yang menjadi kebiasaan si anak. Bukan berarti kebiasaan jelek itu tidak boleh diubah. Namun kita nanam padi, seolah-olah kita ini petani, murid kita adalah benih. Ketika kita petani menanam padi, maka hasilnya akan padi, tidak mungkin menjadi jagung. Tetapi padi yang tumbuh ini tidak semuanya sama, nggak semua biji-biji padi baik. Sama halnya seperti di kelas kita, tidak semua anak-anak yang ada di kelas kita ini pinter. Tidak semua anak-anak di kelas kita ini tidak bisa. Hanya mungkin butuh proses untuk menjadi lebih baik, hasilnya menjadi lebih baik. Bagaimana supaya hasilnya lebih baik? Guru yang harus membuat itu, dipupuk, dikasih air supaya tanaman padinya bagus. Walaupun tumbuh padi semua, tapi minimal kalau diibaratkan lahan 1 hektar atau sepertiganya misalkan nggak baik, tapi kan minimal kita sudah melakukan. Jadi begitu. Nah, sebelum tadi budaya positif itu terjadi, dulu kita punya yang namanya peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Nah, sekarang ini peraturan sekolah itu masih ada, namun seiring berkembangnya zaman, kata-kata itu dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Hanya saja kesepakatan kelas ini berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu kan panjang lebar, banyak poinnya. Jadi diharapkan sekolah ini mempunyai keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi gini Bu, keyakinan kelas itu Ibu sebagai guru di kelas
pasti punya impian kelas yang diinginkan. Misalkan kayak saya nih di kelas 5, saya pinginnya kelas saya tuh kalau belajar tuh tenang. Itu impian saya di kelas. Itu satu. Yang kedua, ini biar posisinya nyaman anak belajar, saya pingin kelas saya itu bersih, nggak ada sampah. Terus yang ketiga, misalkan saya ingin kelas saya kalau pengondisian kelas ini rapih, nggak menyon-menyon misalkan. Itu adalah salah satu impian saya di kelas saya. Pasti Bapak Ibu punya impian kan? Punya impian kelas yang bagaimana gitu ya, yang bagaimana. Nah, dari impian kelasnya diturunkan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalkan kalau di tata tertib kan anak atau siswa datang tepat waktu. Nah, berarti kalau di keyakinan kelas bahasanya harus lebih kalau tata tertib kan berarti masih umum. Kalau keyakinan kelas berarti harus lebih khusus lagi, berarti disiplin. Misalkan kesepakatan kelas, saya meyakini bahwa di kelas harus disiplin. Jadi begitu. Misalkan kalau di tata tertib datang tepat waktu, kemudian piket kelas harus dijalankan. Kalau di keyakinan kelas berarti itu namanya disiplin. Terus kalau misalkan meminjam barang temannya kan harus dikembalikan ya. Nah, kalau di keyakinan kelas bahasanya lebih khusus lagi, tapi dengan saling menghormati. Jadi satu misalnya disiplin bisa anak datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan pekerjaan rumah atau tugas tepat waktu, itu kan disiplin ya. Terus kemudian saling menghormati itu kan banyak poin-poinnya. Ibu bisa pilih salah satu, misalkan ketika meminjam barang teman harus dikembalikan atau meminta izin untuk meminjam barang teman. Itu adalah salah satu bentuk rasa saling menghormati. Kalau saling menghargai, selalu mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih misalkan gitu. Jadi di kelas itu kita harus punya kesepakatan yang kita buat bersama anak, ditulis kemudian ditempel. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi seperti tata tertib, kita kan punyanya tata tertib. Kalau tata tertib kan panjang banget ya. Kalau keyakinan kelas mah cukup 5 atau sampai 5 butir. Tapi keyakinan yang kita sepakati itu akan menjadi buah yang hasilnya adalah budaya positif, begitu. Intinya seperti itu sih. Ya. Dari keyakinan kelas, misalkan gini, nanti kalau ibu mau praktek di kelas pertama, nah kamu tuh kan ada di kelas 1 atau 2 gitu ya. Kamu punya nggak impian kamu di kelas itu bagaimana? Nanti kan si anak nulis tuh, pingin ini. Nanti ibu bapak yang memilah-milah. Oh misalkan kelas bersih. Berarti kalau kelas bersih masuknya apakah disiplin, apakah saling menghormati, apakah saling menghargai, ya pilih masukkan kemana item itu, atau tidak pernah terlambat ke sekolah. Oh berarti masuknya disiplin gitu. Jadi dari situ, dari keyakinan kelas yang sifatnya positif, insya Allah akan terjadi budaya positif. Jadi dimulai dari keyakinan kelas dulu yang dibuat seperti apa, nanti baru jadi budaya positif. Budaya positif itu enggak sehari 2 hari Bu. Jangankan banyak, contoh kecil aja, tidak membuang sampah sembarangan. Atau kita kan ramah lingkungan, itu aja susah kan sekarang. Gimana caranya? Kalau dulu kita bisa, kenapa sekarang kita kayaknya agak kendor ya untuk tidak menggunakan plastik? Iya. Bisa nggak kira-kira kalau kita bersama anak-anak
ibu gurunya juga tidak menggunakan plastik. Ya, jadi budaya positif bukan hanya diterapkan ke siswanya, tapi gurunya juga harus ikut berperan. Nah, itu yang tadi budaya positif contohnya. Ya. Tujuannya itu menumbuhkan, salah satunya adalah pembiasaan positif. Yang kedua, ada iklan. Yang kedua akan ada rasa tanggung jawab, dan yang ketiga adalah saling menghargai. Kita susah untuk tidak mengeluarkan otot ya, karena anak-anak kita subhanallah, apalagi kelas di atas nih ya, kelas di atas, kelas tinggi, tapi ya susah dibilanginnya ya. Iya kayak ini ya, kenapa dia ngerasain gitu, anak-anak itu kenapa saya susah banget gitu lihat. Kan biasa kalau saya rawat ya kan banyak sampah plastik pada buka-buka apa gitu, ambil gitu kan, buang. Kok sekarang nyuruh anaknya susah banget gitu, buang ke tempat kayak anak zaman dulu ya. Kenapa gitu? Dulu perasaan di sedikit ditunjuk doang kayak itu main ambil langsung kan istilahnya. Kenapa gitu ya anak sekarang? Tiap hari Saya jujur aja pas kemarin ditanya itu, saya mengunggulkan sekolah saya lah, pastinya lah. Salah satunya itu di sekolah saya bersih Pak, gitu kan? Di sekolah saya bersih Pak, tapi saya adiwiyata sekolah dari tahun 2017 sampai saat ini sekolah adiwiyata mandiri. Namun karena COVID ya 2 tahun, pembiasaan itu agak sulit lagi dibangun gitu. Saya bilang gitu, agak sulit Pak setelah COVID 2 tahun, anak-anak kan masuk kembali, muridnya baru lagi, jadi membangun budaya itu lagi susah lagi, dari nol lagi. Bahkan emang sulit. Di atas aja, kelas saya aja kadang-kadang saya juga ya suka ini sampah, padahal udah nggak disediain tempat sampah, maksudnya biar anak-anak membawa sampahnya kembali gitu, tetap aja masih suka buang sampah. Nanti setelah ini mungkin program-programnya apa nih, nggak usah banyak-banyak lah, 2 aja poin yang kita garap bersama-sama supaya membangun budaya positif. Nah, ini tadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, dia menyeluruh, disiplin, saling menghargai, saling menghormati. Jadi bahasanya seperti itu. Kemudian nggak ada lagi bahasa kata-kata siswa dilarang. Jadi kata-kata dilarang itu tidak boleh ada, tapi bahasanya diganti, saya atau guru dan siswa meyakini bahwa kelas 2 tetap menjaga disiplin. Jadi bahasa dilarang itu tidak boleh lagi ada gitu. Atau datang tepat waktu, jadi jangan begitu. Jadi siswa disiplin waktu gitu ya. Kemudian keyakinan kelas, kalau misalkan sekarang kelas 5 nih anaknya, nanti pas kita dari kelas 4 ke kelas 5 kan muridnya baru lagi, buat lagi kesepakatannya. Jadi keyakinan kelas bisa dirubah seiring bergantinya anak gitu. Prosedurnya tadi siswa dengan guru bersama-sama duduk, kemudian apa yang menjadi kesepakatannya lalu ditulis. Nanti bu gurunya yang memilah-milah mana poin penting yang menjadi tujuan ibu bapak. Jadi kan keinginan anak misalkan ada 20 item, jadi nggak usah semuanya ditulis dalam membuat tata tertib sekolah atau keyakinan kelas ya. Jadi cukup beberapa saja yang menurut ibu bapak itu sangat penting berada di kelas saya. Jadi 2 atau 3 nggak apa-apa, yang penting itu sudah efektif menurut ibu bapak. Nih misalkan contoh keyakinan kelas 1, hormat. Hormat itu berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kedua, bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan
atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Artinya tuh si anak itu ketika ada PR atau nari atau olahraga 2 minggu kemudian nanti ibu bapak nilai ya. Jadi konsekuen. Ketika diminta seminggu, ya seminggu kita ngambil nilai. Nggak boleh keluar dari 1 minggu karena itu melanggar kesepakatan kelas kita. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita ini punya rasa saling mengasihi antar temannya. Kalau di kelas ini bisa dibilangin, kalau kelas 1-2 mungkin susah ya. Saya melihat kan di kelas 2 ini lumayan tuh ya. Si apa? Khairi, si itu ya. Iya. Nah ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya tuh tampak seperti itu adalah sifat positif yang dipunyai atau dimiliki anak. Kalau sifat yang tidak tampak seperti itu adalah berarti kebalikannya, sifat negatif yang dimiliki anak. Yang kita ingin rubah itu adalah sikap negatifnya sehingga menjadi sikap yang positif. Menyapa jika bertemu ya, berarti kebalikan dari menyapa. Anak itu acuh jika bertemu. Usahakan anak satu sama lain saling menyapa. Saya sebenarnya punya program gini Bu. Budaya 5S itu kan kita terapkannya di kelas, tidak di sekolah. Saya melihat sekolah-sekolah lain, kalau SMP, SMA sudah, tapi SD saya belum pernah tuh lihat. SD mana ya di Citerep, kayaknya saya belum lihat. Itu setiap paginya gurunya di rolling, digilir, yang piket. Jadi sebelum anak datang, gurunya udah datang. Jadi si guru menyalami anak untuk masuk ke sekolah. Iya, saya punya program itu, tapi bisa enggak? Itu kan program 5S. Kita kan program 5S-nya masa kue ini dari atau gantian ya. Kalau di SMP saya lihat di SMP 1 tuh suka bergantian ya. Iya, kan kalau di kelasnya udah biasa. Ini mah di sekolah. Jadi di pintu gerbang sebelum anak masuk ke sekolah, si guru teh geus aya tah. Salam. Itu kan budaya ini positif. Bisa nggak dikatakan? Bisa, diusahakan. Itu aja, satu itu aja. Gue ini depan, gue belakang. Benar. Orang dulu ya. Saya di kelas aja. Iya, gitu. Bukan pas depan ya. Iya, kemarin kalau budaya 5S katanya kita biasanya menerapkannya di kelas. Coba biasakan di luar lingkungan kelas. Artinya ketika anak belum masuk sekolah, ibu gurunya katanya daek teu cenah. Nungguin di depan pintu. Iya, saya ngeliat biasa juga. Saya belum pernah lihat. SMP PGRI. Kalau PGRI ya ada masalah. Emang itu satpam yang suka pakai baju batik bukan satpam, emang itu satpam. Oh, satpam itu teh. Budaya positif. Di PGRI itu. Ada satu mana di belakang guys ya. Jadi katanya saya ingin melihat progres Bapak Ibu di sekolah katanya gitu ya, untuk menerapkan budaya positif. Enggak perlu banyak-banyak, 2 atau 3 program aja yang Ibu terapkan, tapi itu benar-benar terjadi dan dilakukan secara kontinu dan akhirnya menjadi budaya positif. Ayo. Iya emang harus ini. Kalau misalnya kayak ini percuma ya. Kalau nggak berkesinambungan mah percuma. Iya. Iya harus terus menerus. Berkelanjutan. Gak usah banyak-banyak. Kayak saya mah nggak banyak-banyak program sih, maksudnya ya pengen ideal, tapi bisa nggak kita melakukan itu? Saya mah kembali lagi ke sekolah kita. Saya pengen itu. Coba ibu gurunya dijadwal, kemudian datang siapa? Jadi dari hari Senin bergilir, kan setiap hari bergilir, iya. Ya.
Padahal juga ini sudah punya tanggung jawab. Jangan datang terlambat terus. Ya. Masa jam 3 mandi? Mandi jam 3. Iya. Kan gini sebenarnya kita tuh punya unggulan karena di sekolah kita kan ada Wiyata nih. Sudah terbangun di awal. Sebenarnya tinggal meneruskan perjuangan aja sih sebenarnya kalau menurut saya mah. Satu, budaya ramah lingkungan. Saya mah itu tadi saya mengedepankan budaya positifnya. Satu itu ramah lingkungan. Bisa nggak kita sepakati bersama? Ini sekarang saya ya. Bisa nggak kita sepakati bersama? Kita jajannya juga sama, nggak boleh pakai plastik. Sekarang kalau gurunya pakai plastik, anaknya pakai plastik, si anak pasti nurutin gurunya. Ada gurunya juga pakai plastik. Kalau dulu kan saya suka ngajar ya, karena saya ngajarnya ada 2 guru, jadi otomatis saya ke kantin. Saya suka sekarang juga razia. Berarti kan dulu mah ada uang dari Antara kantin dengan kita Bu harus ini sepakat dulu. Padahal kita misalkan beli nih, Mama Meli jangan menyediakan plastik dari sana. Iya, dari enggak. sana. Kalau ke kantin itu susah. Nah, kitanya aja. Kayak dulu bisa dulu juga. Nah, giliran juga sama tiket razia ke kantin pasti istirahat. Ada plastik, ada tetap Kayak dulu. beli Dulu saya pulang razia dulu saya. Iya. Sama siapa yang udah lulus saya? Si Devi, ingat nggak Devi? Bukan. Baik, karena azan ya, ini Devi siapa lagi? sudah selesai ya. Ini nanti keyakinan kelas bagi post-it ke anak, kemudian apa impiannya, nanti ditempel seperti ini. Setelah ditempel nanti ibu bapak buat lagi di karton atau mau di banner nggak apa-apa, apa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi itu dari saya, semoga ada manfaatnya. Setelah ini kita bahas tentang program budaya positif di sekolah kita. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda Pak Camat Citrep, Pak Dr. Ridwan, ternyata alhamdulillah kita sahabatan dan dipertemukan di sini. Alhamdulillah sukses terus kan. Yang terhormat pengawas Kecamatan Citrep, yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Citrep, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Citrep, yang saya banggakan Bapak Ibu, teman-teman dari guru penggerak dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 4, dan sekarang yang sedang proses di angkatan 7, dan mungkin ada yang sedang ikut seleksi tahap 2 di angkatan 8 dan tahap 1 di angkatan 9 dan 10. Semoga dilancarkan dan juga lulus. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan untuk di tahap berikutnya bisa mengikuti kegiatan atau ikut seleksi dalam rangka meningkatkan kompetensi di pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya di Citrep sudah 4 kali. Pertama di SD Lanbo pernah, ya subhanallah, kapasitas ini sangat menginspirasi pada guru penggerak di Kabupaten Bogor. Kemudian dulu saya pernah tahun 2019 kalau nggak salah di SD sebelah itu ada SD ya, pembekalan CPNS. Kebetulan kami dari PGRI bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pembekalan kepada calon pegawai negeri sipil terkait dengan guru. Kemudian belum lama ini saya bersama Pak Kasih Kurikulum, Pak Didin dan Pak Haji Burhan
sama di tempat yang ini, di depan ini juga. Pada saat itu saya bukan sebagai ketua KBGP Kabupaten Bogor, tapi sebagai Kokapten Belajar.id Kabupaten Bogor. Eta-eta keneh Bapak Ibu. Ya, jadi saya memiliki tugas rangkap. Yang pertama saya menjadi ketua KBGP Kabupaten Bogor, dipilih oleh teman-teman di angkatan 1. Kemudian Dinas Pendidikan mempunyai kebijakan bahwa tidak ada lagi komunitas yang lain yang namanya grup penggerak, nanti tergabung. Setiap angkatan itu nanti akan tergabung bersama komunitas kami yang kebetulan angkatan 1 sebagai pengurusnya. Nanti setiap pengurus dari angkatan 2 sudah masuk, alhamdulillah. Angkatan 4 pun kemarin 2 orang sudah kami rekrut. Nanti juga akan di angkatan 7 dan angkatan berikut-berikutnya kami akan rekrut, akan tergabung menjadi pengurus di KBGP dan membuat program di Kabupaten Bogor. Kemudian sebagai Kokapten Belajar ID, kemarin saya menyampaikan terkait dengan IKM dan juga PMM. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Berkat bantuan Bapak Ibu semuanya, yang tadinya Kabupaten Bogor ada di peringkat 27, sekarang sudah merangsak naik ke peringkat ke-7. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 ya Bu. Tapi kalau bilang saya sate, Ibu jangan tepuk, tapi diem aja ya. Konsentrasi. Kalau yang salah, nanti suruh nyanyi dangdut satu album. Oke, tepuk 1. Masih belum kompak. Tepuk 1. 1. 1. Sate. Sate. Oh. 1. 1. Sate. Siapa yang tadi tepok ya, kedengeran ya kayaknya ya? Ulangi lagi ya. Tepuk 1. 1. 1. Sate. Tuh. Tuh. Teh. Tuh teh. Baik, saya Sulianingsih dari SDN Karangasem Timur 2. Insya Allah akan bukan menyampaikan materi ya, kalau saya mah sekedar sharing aja, karena ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Semoga apa yang nanti saya ungkapkan, saya sharingkan, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Tentunya ibu bapak guru hebat sudah pernah yang namanya bikin peraturan di sekolah atau di kelas. Udah ada ya Bu ya peraturan sekolah? Sudah dibuatkan ya Bu ya? Kalau dulu mungkin peraturan tata tertib kelas atau tata tertib sekolah, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman dan teknologi berubah berganti nama menjadi keyakinan kelas. Namun sebelumnya nanti ada perbedaan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan, namun berbeda dengan peraturan tata tertib yang sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita masing-masing. Sebelumnya, saya berharap setelah ini nanti kita dapat mengimplementasikan di sekolah kita bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita betul-betul mempunyai nilai kebajikan yang berasal dari diri sendiri, bukannya dari hadiah atau reward ataupun apa bentuknya, tetapi yang berdasarkan dari diri sendiri. Kemudian ibu bapak nanti bisa membuat keyakinan kelas masing-masing di sekolah, kemudian bisa ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tujuannya adalah supaya anak-anak kita di kelas itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa kreatif, relaktif ya, reflektif, dan terbuka dalam menggali ilmu-ilmu yang lain. Jadi apa yang kita ajarkan, anak-anak bisa menggali informasi itu sendiri. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan dulu dengan anak didik kita
Maunya apa sih? Kita punya kelas impian nggak, Bu? Punya kelas impian nggak? Yang dia berarti nggak mau nih. Punya kelas impian nggak, Bu? Kalau saya kan pinginnya tuh kelas saya kalau lagi belajar tenang, tertib, ya nyaman gitu. Kita pertama harus punya impian kelas kita dulu. Setelah kita mempunyai impian kelas kita, baru kita membangun. Nah, apa sih yang ingin kamu punya di kelas kamu, atau kamu ingin apa sih di kelas gitu ya. Kemudian kita ambil beberapa dari siswa kita atau seluruhnya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Misalkan pertama, dia itu harus disiplin. Kalau di tata tertib, datang tepat waktu jam 7 misalkan. Kalau udah 15 menit berarti terlambat. Itu kita buang ya. Itu kita buang, tetapi bahasanya yang dirubah, yang timbul keyakinan dari si siswa itu sendiri bahwa ketika dia datang tepat waktu, artinya dia sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya, bukan karena takut diomelin atau karena tata tertib ya. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan pembiasaan positif di sekolah. Kemudian bagaimana siswa itu dapat bertanggung jawab, menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi keyakinan kelas ini bisa antar peserta didik ataupun guru dengan peserta didik dapat saling menghargai. Tepuk satu. Soalnya udah nggak fokus, saya tahu. Jadi saya ngomong panjang lebar juga pasti udah nggak fokus. Kesepakatan kita berarti apa nih? Makan. Oh, break. Gimana nih panitia? Mau break. Saya ini singkat banget ini. Ya, singkat, padat dan jelas. Baik, Pak Jali lanjut. Oke, kalau kau guru hebat bilang oke. Kalau kau guru teladan bilang oke. Kalau kau guru hebat, kalau kau guru teladan, ayo sama-sama bilang mantap. Sekali lagi, kalau kau guru hebat bilang oke. Kalau kau guru teladan bilang oke. Kalau kau guru teladan, kalau kau guru hebat, ayo sama-sama bilang oke. Semangat. Baik. Semangat total ya. Oh, mantap, boleh. Kalau kau guru kreatif bilang mantap. Kalau kau guru inovatif bilang oke. Kalau kau guru kreatif, kalau kau guru inovatif, ayo sama-sama bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Mantap lagi ya, terima kasih. Baik, keyakinan kelas itu bersifat kebiasa ya. Wah, ini masih udah datang nih, nggak konsentrasi. Udah panggilan Nurani ini ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalkan anak atau siswa saling menghargai, atau peserta didik disiplin ya. Kemudian tadi yang sudah saya bilang bahwa kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Tidak guru yang buat, tidak siswa yang buat, tapi guru dengan siswa gitu ya. Baik, lanjut. Sudah saya ya, keyakinan kelas juga dari waktu ke waktu bisa ditinjau kembali. Mungkin tahun ini yang ini bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang bisa ditambahkan begitu. Kemudian tadi prosedurnya bersama-sama mempersilakan warga sekolah. Kalau memang keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah
prakteknya nanti bisa si anak menulis kemudian menempel. Setelah ditempel semua, ada yang misalkan tidak makan kelas atau disiplin, saling menghormati. Nanti kita ambil poin-poin pentingnya dan jadilah itu kesepakatan kelas. Jadi tidak semuanya diambil, ya cukup 5 sampai 7 butir saja. Kalau peraturan sekolah atau kelas kan banyak banget ya. Kalau keyakinan kelas paling banyak hanya 7 butir saja ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, nanti sebelumnya nanti kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Contoh, ini contoh saja ya. Keyakinan kelas, misalkan saling guru dengan siswa saling menghormati. Jadi harus ada bahasanya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Jadi ada bahasa yang di awalnya itu kami meyakini. Ya, jadi jangan cuma saling menghormati, saling menghargai. Tapi karena dibuat secara kesepakatan, maka harus ada kata-kata kami saling meyakini. Begitu seterusnya, kemudian bekerja, diterima atau dimiliki. Ini sebelum kita membuat suatu keyakinan kelas, jadi kita mengamati dulu nih gurunya. Ada sikap tampak seperti itu misalkan peserta didik datang tepat waktu, maka kebalikannya yang tidak tampak seperti atau sikap yang negatifnya, yang tidak baiknya, misalkan itu adalah contohnya siswa datang terlambat. Jadi kita mengamati dulu sebelum membuat keyakinan kelas, sebelum menjadi kesepakatan, diamati dulu apa sikap yang menjadi positif atau nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan di sekolah ibu bapak, seperti itu ya. Jadi sikap yang positifnya adalah tampak seperti, sikap yang negatifnya adalah sikap tidak tampak seperti itu. Ya, nanti tadi seperti yang saya sudah bilang, setelah kesepakatan terjadi, poin-poinnya sudah ada antara guru dengan siswanya, kemudian siswa menempelkan ya, kemudian dari tempel-tempelan itu kita bisa ambil beberapa yang tujuan kita di kelas kita itu apa. Jadi tidak semuanya apa yang ditulis siswa kita tempel. Ya tuh, terima kasih udah ya. Saya tidak sampai 1 jam karena waktu saya udah diambil semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin apabila dalam penyampaian saya terlalu cepat dan apa yang saya bicarakan ini kurang mantap ya, karena kita masih belajar. Nanti kita sama-sama saling belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila menunggu waktu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti prakteknya dengan Ibu Latifah Hanum ya untuk kegiatan keyakinan kelas ini. Materinya insya Allah nanti akan saya share. Terima kasih. Kalau tidak ada guru diam, setuju? Ya. Berikutnya saya ingin teman-teman apa yang tadi kalian beroleh, kita beroleh, maaf, apa yang tadi kita beroleh, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan di sekolah masing-masing. Dan yang paling penting, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini termotivasi untuk daftar jadi guru penggerak. Gimana? Setuju. Yang beserta nanti nyebut setuju. Setuju nggak, Bu? Ada juga yang bilang gini, Pak Joni. Kita kan akan menghadapi tahun politik teman-teman ya di 2024. Ada juga guru yang bilang gini, nanti juga di 2024 menterinya diganti,
kurikulumnya diganti, lalu guru penggeraknya diganti. Oh, di program itu 2024 lagi can, ya kita laksanakan saja. Jadi teman-teman, kita adalah pelaksana kebijakan. Apa yang diharuskan kita kerjakan hari ini, kerjakan aja, nggak usah mikir 2024. Setuju nggak? Ya, jangan takut dengan perubahan. Jangan takut dengan perubahan, gitu ya. Saya akan mengapresiasi tadi ya yang WA, jangan lama-lama. Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh, gimana? Cukup sudah, sarua ya gini. Ya, sama saja. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.